Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Hai Slur, selamat datang kembali di segmen Jadul Mantul, yang dimana Mamang akan bahas film horor jadulnya Indonesia. Di segmen kali ini, Mamang akan ceritakan sebuah film yang berjudul Rumah Pondok Indah. Salah satu film horor yang tayang tahun 2006, yang berarti film ini sudah berumur 15 tahun yang lalu. Rumah ini bukanlah rumah sembarangan. Warga sekitar percaya bahwa rumah ini angker dan berhantu. Dan siapapun yang berdiam diri di dalam rumah ini selama 24 jam, maka ia akan mati. Ih, serem gak tuh? Tidak berlama-lama lagi, pastiin dulu kuota kalian lebih dari 50 MB. Benarkan posisi rebahannya, serta siapkan secangkir teh hangat, karena lagi musim hujan kayak gini harus sering minum yang hangat-hangat. Dan mari sama-sama kita bilang, hayu, meluncur. Film dibuka dengan sebuah rumah di kawasan Pondok Indah yang akan dikontrakan. Sebuah keluarga tampak sedang melihat-lihat rumah itu. Sang istri ketakutan karena hawa rumah ini agak berbeda dari biasanya. Selain itu, ia ketakutan dengan patung yang ada di dalam rumah. Agen penjual rumah menjelaskan bahwa rumah ini milik seorang seniman terkenal bernama Pak Tio. Sekarang ia sedang berada di Bali, dan patung itu adalah salah satu hasil karyanya. Dan jika keluarga ini minat mengontrak rumah ini, maka hubungi saja dirinya. Setelah melakukan pertimbangan, akhirnya keluarga ini jadi mengontrak rumah itu. Namun hal-hal aneh mulai mereka rasakan. Mula-mulanya sang anak kelaparan dan meminta makan kepada ayahnya. Namun ibunya belum pulang sehingga ayahnya akan membeli nasi goreng ke mamang-mamang yang lewat depan komplek. Ketika akan membeli, sang ayah terkejut karena mamang nasgor itu adalah hantu. Namun seketika hantu itu hilang dan istrinya baru saja datang. Keesokan paginya, ketika sedang sarapan sambil bermain, anak itu menemukan sebuah boneka. Lalu ia memainkannya di dekat patung wanita itu. Tiba-tiba patung itu mengeluarkan darah dari matanya. Tanpa sengaja si anak menyenggol susunya hingga tumpah. Seketika ia pun kesetrum karena tangannya sedang memegang kabel. Ayah dan ibunya yang melihat itu sontak panik. Mereka segera membawa anaknya ke rumah sakit. Namun belum jauh dari rumah, naasnya mobil yang mereka tumpangi tertabrak oleh sebuah bis yang melintas. Sehingga keluarga itu seketika tewas. Beberapa waktu kemudian, rumah Pondok Indah itu tidak dikontrakan lagi, tetapi akan langsung dijual. Rumah ini tak kunjung laku karena banyak rumor yang tidak sedap dari para warga. Pada akhirnya seorang ibu bernama Firda melihat-lihat rumah itu. Agen penjual rumah menelepon Pak Tio yang memberitahukan bahwa ada seorang ibu yang akan membeli rumahnya. Sebenarnya rumah itu dibanderol dengan harga 3-4 miliar. Ibu Firda menawar kepada Pak Tio dengan harga 500 juta. Pak Tio pun menyetujuinya asalkan rumah itu laku terjual. Keesokannya keluarga Bu Firda pindah ke rumah itu. Ibu Firda memiliki 2 orang anak, yaitu Elsie dan Ian. Terlihat ada seorang perempuan berdiri di depan pintu rumah. Ia bernama Mimin. Sejak dulu ia adalah pembantu Pak Tio di rumah ini. Dan ia menawari diri untuk bekerja sebagai pembantu di rumah ini lagi. Bu Firda pun menyetujuinya dan mulai sekarang Mimin bisa bekerja. Malam pun tiba. Elsie menemukan sebuah boneka di atas lemari. Karena suka ia pun mengambilnya Slur. Sebenarnya Elsie tidak suka pindah ke rumah ini. Menurut warga rumah ini angker dan berhantu. Tapi Ian menepisnya, dan ia malah merasa bersyukur karena bisa tinggal di rumah besar dengan interior yang mewah. Ibu Firda pun merasa beruntung karena bisa mendapatkan rumah sebesar ini dengan harga 500 juta saja.
Ketika Elsie mengambil minum di kulkas, di jendela ia melihat bayangan seseorang yang sedang lewat. Saat sedang asyik menonton TV, ia terkejut melihat hantu perempuan di bayangan cermin. Ibu Firda pun datang lalu mengatakan tidak ada apa-apa. Kemudian Elsie diantarkan ke kamarnya untuk tidur. Paginya, Elsie yang sedang sarapan diganggu oleh Ian yang usil. Ian, kok ngambil roti gue sih? Aduh Elsie. Kemudian Elsie mendengar Ian berteriak. Ternyata Ian usil lagi. Setelah itu, terdengar suara bel rumah berbunyi. Ketika dicek keluar rumah, ternyata itu Mimin yang meminta maaf karena terlambat bekerja. Elsie mengatakan tidak apa-apa, lalu ia pamit pergi keluar. Di sisi lain, di kantor Ibu Firda menjadi kepikiran Slur dengan ucapannya Elsie. Ia takut jika rumah yang ia beli itu angker dan berhantu. Ketika sampai di rumah, seorang satpam bernama Musa menghampiri mereka. Ibu Firda menjelaskan bahwa mereka adalah penghuni baru rumah ini. Kemudian Elsie yang baru masuk ke dalam rumah dipanggil oleh Ian yang akan memperlihatkan rekaman berisi penampakan di rumah ini. Elsie takut tapi Ian memaksa agar Elsie menontonnya. Setelah selesai ditonton, Elsie merasa kesal karena penampakan itu adalah Mimin. Elsie geram karena Ian selalu mengerjainya. Ian yang gak ada akhlak pun kabur karena takut ditampol. Ketika Elsie sendirian, tiba-tiba rekaman itu menyala kembali dan memperlihatkan penampakan-penampakan hantu asli yang sangat menyeramkan. Hal ini membuat Elsie shock sehingga ia pun pingsan. Karena kejadian tadi, Elsie jadi trauma. Tatapannya kosong seperti orang ketakutan. Bu Firda marah kepada Ian karena bercandanya keterlaluan. Ia akan sangat marah jika ada sesuatu yang terjadi pada Elsie. Oleh karena itu, malam ini Bu Firda pun tidur bersama Elsie. Malam semakin larut. Elsie pun terbangun dari tidurnya. Elsie melihat ada seorang wanita yang mengajaknya keluar kamar. Bu Firda sadar jika Elsie tidak ada di kasur. Ia melihat Elsie tidur sambil berjalan mendekati patung itu. Bu Firda pun menyadarkan Elsie. Ibunya pun merasa jika Elsie ini sedang ngigo. Elsie pun bertanya jika patung wanita itu siapa. Ibunya menjawab, jika patung itu milik Pak Tio, seorang seniman yang dulunya punya rumah ini. Bu Firda pun tidak tahu patung itu siapa. Elsie mengatakan jika patung itu adalah hantu perempuan yang selama ini ia lihat. Elsie yakin rumah ini berhantu. Ibunya mengatakan jika mereka seharusnya bersyukur bisa mendapatkan rumah sebesar dan semewah ini dengan harga murah. Namun Elsie menjawab, seharusnya ibunya berpikir, kenapa rumah sebesar ini bisa dijual dengan harga yang sangat murah. Bu Firda tetap menolak untuk percaya pada makhluk goib. Mereka adalah keluarga berpendidikan dan tidak seharusnya percaya pada tahayul. Keesokan harinya, supaya tubuh tetap bugar, Elsie pun skipping 1000 kali. Setelah selesai, ia terkejut karena satpam semalam mengintipnya di luar pagar. Ketika masuk ke dalam rumah, Elsie mendapatkan telepon. Ternyata telepon itu dari teman lamanya. Kemarin teman Elsie sempat mampir ke rumah ini. Namun menurut seorang wanita, Elsie-nya sedang pergi keluar rumah. Temannya bertanya memangnya Elsie memiliki saudara perempuan. Elsie pun menjawab tidak ada, saudaranya hanya ada satu yaitu Ian saja. Setelah telepon ditutup, Elsie seketika kaget dengan Pak Satpam yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Satpam mengatakan jika ia hanya ingin memberikan surat saja, tetapi bisa dilihat jika Satpam ini dari tadi sedang memperhatikan rumah ini. Selain itu, ia pun sempat menyentuh patung wanita itu lalu kemudian keluar dari rumah. Elsie panik karena pintu tidak bisa ditutup. Sepertinya satpam itu berusaha mendorong dari luar. Tapi ternyata itu adalah Mimin yang lagi-lagi terlambat datang bekerja. Elsie sangat kesal dengan satpam itu karena ia langsung masuk ke rumah orang sembarangan tanpa ketuk pintu pula. Ian yang mendengarkan hal itu seketika emosi juga. Ia segera menuju pos satpam, namun ternyata satpam itu tidak ada di sana. Ketika tidur siang, Elsie melihat ada sesuatu putih yang melayang.
Seketika Elsie pun kesurupan. Ian yang masuk ke kamar Elsie melihat kakaknya tengah kesurupan. Ia segera memberitahu ibunya. Lalu Ian membawa Al-Quran dan balik lagi ke kamar Elsie. Setelah itu Shin beralih kepada Elsie yang sudah selesai dicek oleh dokter. Dokter mengatakan Elsie baik-baik saja. Dokter merujuk pada Bu Firda agar membawa Elsie kepada psikiater saja. Malam harinya, sikap Elsie semakin aneh. Ia berdiri sambil menatapi patung wanita itu. Ian mencoba mendekati dan seketika Elsie terjatuh. Namun ternyata itu hanya mimpi saja. Ian pun melihat jika Elsie tidak ada di kasurnya. Ian segera membangunkan ibunya, lalu mereka berdua berusaha mencari Elsie. Karena tak kunjung ditemukan, Ian pun pergi ke pos satpam untuk melapor. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat satpam itu sudah dengan keadaan leher yang... Sementara itu ibu menemukan Elsie di kamar mandi. Elsie ditemukan dalam keadaan kesurupan. Ibu menyuruh Elsie untuk mengingat Tuhan. Nyebut Neng, astagfirullah, gelis. Hal ini membuat Elsie perlahan-lahan sadar kembali. Keesokannya, suasana mendadak jadi viral gara-gara satpam alias Pak Musa yang tewas di dalam posnya. Hal ini membuat polisi dan agen penjual rumah komplek ini harus turun tangan dan menyelidiki kematian satpam tersebut. Sementara itu, Bu Firda memanggil seorang psikiater untuk mengecek Elsie. Dokter bertanya apakah di dalam keluarga ini ada keturunan penyakit jiwa. Bu Firda menjawab tidak ada. Elsie yang sadar pun berkata bahwa dirinya tidak gila. Kemudian Elsie seperti orang kerasukan lagi dan tidak segan-segan menyerang dokter itu. Ian dan Mimin segera mencari tali, lalu mengikat kaki dan tangannya Elsie. Kemudian dokter pun menyuntikkan obat penenang sehingga Elsie berhenti memberontak. Setelah itu Mimin mengatakan kepada Bu Firda jika ia kenal dengan suara hantu yang merasuki tubuh Elsie. Suaranya mirip dengan Maya, pacarnya Pak Tio saat dulu. Ia yakin Maya mati di rumah ini, karena saat itu ia melihat Pak Tio dan Maya sedang bertengkar hebat di dalam rumah. Namun setelah itu ia tidak pernah melihat Maya keluar lagi dari rumah ini. Ia rasa Elsie tidak akan sembuh jika diobati oleh dokter. Mimin menyarankan agar Bu Firda memanggil seorang dukun yang mengerti tentang hal goib. Jika Bu Firda mau, ia memiliki kenalan seorang dukun. Bu Firda rasa jika itu ide yang bagus. Ia menyuruh Mimin dan Ian untuk segera bergegas memanggil dukun tersebut. Namun seketika Ibu Firda ingat tentang musibah yang terjadi pada keluarga yang sebelumnya mengontrak di rumah ini. Ia takut musibah itu menimpa Ian juga. Ian berusaha meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja. Semua ini demi kesembuhan Elsie. Ia berjanji tidak akan membawa mobil secara ngebut ataupun ugal-ugalan. Di saat dukun sedang dipanggil, Elsie semakin menjadi-jadi. Sementara itu, dukun kenalan Mimin sedang mengobati salah satu pasiennya yang kesurupan kuntilanak. Singkat cerita, Mimin dan Ian pun berhasil membawa dukun itu ke rumah. Dukun menyuruh mereka semua keluar dari kamar dan tinggalkan mereka berdua saja. Dukun bertanya, nama arwah itu siapa? Elsie menjawab, Maya. Lalu setelah itu tubuh Elsie pun tiba-tiba terangkat dengan sendirinya, sehingga ia pun melayang. Dukun segera membacakan jampi-jampi sehingga tubuh Elsie turun kembali. Dukun itu pun mendapatkan penglihatan. Diketahui bahwa Maya adalah mantan kekasih Tio, pemilik asli rumah Pondok Indah. Maya kemudian hamil anak Tio, sehingga ia mendesak Tio untuk mengumumkan pernikahan mereka dalam acara konferensi pers pameran seninya. Setelah Maya membeli boneka untuk calon anaknya dan menonton acara konferensi pers Tio di televisi, ia pun sangat marah karena Tio tidak mengakuinya sebagai calon istri dan hanya menjadikan tubuhnya sebagai model demi karya patungnya saja. Maya kemudian melabrak Tio yang sedang memahat patung. Ia sudah muak dengan semua ini dan memilih untuk pergi. Tio berusaha menghalangi Maya pergi,
karena Maya adalah model yang paling sempurna untuk patung mahakaryanya ini. Tetapi Maya bersikeras untuk meninggalkan Tio. Lalu Tio meminta bantuan satpam penjaga rumah, yaitu Pak Musa, untuk membantu mengawetkan mayat Maya. Tio sangat bangga dengan karyanya yang satu ini. Ia menyebutnya sebagai Eros Masterpiece. Dan ketika karya tersebut dipamerkan di pameran seni, banyak orang yang justru memuji karya besarnya itu. Setelah mendapatkan penglihatan itu, sang dukun menyarankan Bu Firda untuk menghubungi Tio dan memaksanya datang ke rumah ini, agar masalahnya dengan Maya bisa terselesaikan. Diketahui Tio sedang berada di Bali bersama kekasih barunya yang bernama Winda. Maka dari itu Bu Firda berpura-pura menghubungi Pak Tio dan mengatakan jika ada orang yang ingin membeli patung masterpiece-nya dengan harga yang sangat fantastis. Karena informasi itu, Pak Tio mengatakan jika besok ia akan datang ke sana. Keesokannya Tio pun masuk ke dalam jebakan. Ia benar-benar datang, Sur. Ketika Tio dan Winda sudah tiba di rumah lamanya, Tio malah melihat-lihat karya patung buatannya itu. Arwah Maya di tubuh Elsie pun datang dan mendekati Tio. Tak lama kemudian Tio sadar jika Elsie itu adalah Maya, sehingga ia berlari untuk kabur. Namun sayangnya ia malah terjatuh dan tubuhnya seketika terangkat karena kekuatan goib arwah Maya. Maya sangat berambisi untuk membunuhnya. Dukun mengatakan jika Maya tidak boleh menggunakan jasad orang yang tak berdosa untuk menyakiti orang lain. Lalu karena mendengar kegaduhan, para tim polisi yang sedang menyelidiki kasus kematian satpam jadi datang ke rumah ini juga. Tapi arwah Maya tidak peduli. Ia pun menjadi kalap dan langsung menusuk Tio. Dukun pun bertindak hingga arwah Maya keluar dari tubuh Elsie. Arwah Maya berterima kasih kepada Elsie. Kemudian Maya pun merasuki tubuh Tio hingga Tio menghancurkan karya patungnya sendiri. Semua orang di dalam rumah seketika terkejut. Kebetulan tim polisi ada di sana sehingga akan mengusut kasus ini dan membawa Tio ke dalam penjara. Sedangkan tulang belulang Maya akan dikuburkan dengan layak, sehingga arwahnya bisa pergi dengan tenang. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Pesan yang dapat kita ambil adalah jangan tertipu dengan harga yang murah. Percuma bisa beli rumah mewah, tapi ternyata angker dan berhantu. Bisa-bisa malah jadi mengancam nyawa sendiri. Sebelum membeli sesuatu itu difikirkan dulu ya, Sur. Jangan terlalu terlena dengan harga yang murah. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.